pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu fi asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bittaqwallah al-qail fi kitabihil Qur'an. Sidang jamaah Jumat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah sebuah keniscayaan bagi kita untuk semua untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah nikmat yang telah diberikannya dalam kehidupan kita. Kita sebagai umat Islam harus mewujudkan rasa syukur ini, diantaranya dengan terus memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meneguhkan komitmen untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa itu seperti rambu-rambu di jalan raya yang mengarahkan kita untuk berada pada jalur yang benar sehingga kita bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Terlebih lagi di era perkembangan zaman yang modern ini dan yang sangat cepat saat ini, berbagai hambatan dan gangguan sering muncul dalam kehidupan dan mampu menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dengan takwa sebagai bekal perjalanan kita, maka insya Allah kita akan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 167 disebutkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Perbanyaklah bekalmu, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, perubahan zaman yang begitu cepat di saat ini di satu sisi menjadikan kehidupan manusia semakin mudah imbas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun di sisi lain nampak negatif sudah mulai kita rasakan dan perlu kita renungi serta dicarikan solusinya agar tidak menjadikannya sebagai kebiasaan buruk dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita. Berikut khatib paparkan diantaranya 6 perubahan nilai di tengah-tengah masyarakat modern yang patut kita renungi bersama. Yang pertama, gelar dan ijazah semakin tinggi namun tidak menggambarkan kualitas diri. Mulai terlihat orang-orang yang hanya mementingkan gelar dan ijazah daripada ilmu yang bermanfaat dan keberkahan dari ilmu tersebut. Dalam tataran prakteknya, ilmu yang dipelajari tidak lagi berbanding lurus dengan kompetensi, kualitas, dan perilaku hidup sehari-hari. Padahal sejatinya sekolah, kuliah, dan berbagai cara mencari ilmu itu adalah pekerjaan yang sangat luhur jika orientasinya bukan hanya untuk kepentingan duniawi semata. Kemudian yang kedua, alat kesehatan yang semakin canggih, namun penyakit pun juga semakin bermacam-macam.
kesehatan serta kekuatan tubuh umat manusia saat ini semakin rendah. Saat ini dengan mudah kita jumpai alat-alat kesehatan yang begitu canggih, namun kekuatan tubuh manusia semakin rentan terhadap penyakit. Jika orang tua kita dahulunya masih bisa ke kebun dan ke sawah dalam usia 80 tahunan, saat ini jarang kita temui umur yang demikian bisa untuk melakukan aktivitas berat. Bisa jadi ini akibat dari pola pikir dan berbagai jenis makanan modern yang kita konsumsi saat ini. Kemudian yang ketiga, sering kita pergi kemana-mana tapi kita tidak kenal dengan tetangga. Fakta sosial ini bisa kita temukan di masyarakat, khususnya di daerah perkotaan. Bagaimana sikap individualis masyarakat modern saat ini muncul ditandai dengan menurunnya kepekaan sosial terhadap lingkungan. Budaya gotong royong seperti kerja bakti, berkumpul dan bersosialisasi dengan lingkungan pun juga sudah mulai berkurang. Padahal jika sesuatu terjadi, maka tetanggalah yang menjadi orang terdekat yang bisa kita mintai bantuan. Semua ini patut kita jadikan renungan bagi kita bersama. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, rata-rata penghasilan yang semakin tinggi tetapi ketentraman hati dan jiwa kita semakin berkurang. Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai macam peluang pekerjaan pun juga bermunculan. Kondisi ini menjadikan masyarakat mudah memilih pekerjaan sesuai dengan keinginannya dan kecenderungannya, dan kecenderungan juga penghasilan masyarakat saat ini lebih tinggi dari sebelumnya. Namun jika tidak dilandasi dengan kepedulian sosial, rasa syukur, dan yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kegersangan hati itu akan muncul. Kondisi ini akan berdampak negatif pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah la bi dzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tentram. Kemudian yang patut kita jadikan renungan lagi, yang kelima, semakin banyak teman di dunia maya tetapi tidak punya sahabat ataupun teman di dunia nyata. Alangkah mudahnya saat ini kita berteman dengan orang lain di dunia maya walaupun di media sosial. Cukup dengan satu klik saja kita bisa mendapatkan banyak teman. Namun keasyikan bermedia sosial dengan teman banyak ternyata berpengaruh pada kurangnya sosialisasi kita di dunia nyata, sehingga banyak yang walaupun mereka bertemu di dunia nyata, tetapi istilahnya yang jauh didekatkan dan yang dekat dijauhkan akibat asik bermedia sosial. Kemudian kemudahan komunikasi ini juga menjadikan kita dengan mudah mengatur waktu untuk bertemu dengan orang lain. Namun di saat bertemu pun tidak jarang kita malah sibuk bermain HP sendiri dan tidak mempedulikan orang di sekitar kita. Dampak lain dari perkembangan di era saat ini adalah teknologi informasi yang semakin canggih, namun fitnah dan hoax pun juga semakin canggih. Sehingga kita perlu berhati-hati dan waspada saat kita menerima berita ataupun informasi di media sosial. Kita harus melakukan tabayun atau klarifikasi dengan seksama, mengecek kebenaran dari informasi yang kita terima. Allah Subhanahu wa taala
mengingatkan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seorang orang fasik datang kepadamu dengan membawa suatu berita, maka tabayun atau telitilah terlebih dahulu kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu bisa menyesali perbuatanmu itu. Surah Al-Hujurat ayat 6. Kemudian yang keenam, ilmu semakin tersebar tetapi adab dan akhlak semakin pudar. Ada pergeseran nilai saat ini di mana ilmu tidak lagi meresap di dalam hati, namun hanya sebatas diingat di dalam otak saja. Sehingga dengan mudah kita bisa mendapatkan ilmu, namun akhlak dan adab semakin pudar. Kejadian generasi muda yang kurang akhlaknya itu melakukan berbagai macam jenis tindakan yang tidak bermoral menjadi contoh dari rapuhnya pendidikan moral di era saat ini. Fakta juga bisa kita temukan bagaimana saat ini kita bisa belajar ilmu apapun dengan mudahnya, namun penghormatan kita kepada guru semakin berkurang. Guru sebagai penyambung ilmu dan nilai-nilai moral pun kurang dihargai dan sering menjadi kambing hitam di dalam masalah pendidikan. Padahal guru menurut Rasulullah SAW adalah posisi yang penuh dengan kebaikan, dan Rasulullah juga merupakan seorang guru. Kullun ala khairin haula'i yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum wa haula'i yata'allamuna wa innama bu'ithtu mu'alliman fajalasa ma'ahum. Mereka itu semua berada di dalam kebaikan. Kelompok pertama membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah. Jika Allah berkehendak, Dia akan memberikan apa yang diminta oleh mereka. Sementara kelompok yang kedua belajar dan mengajar, dan sesungguhnya aku juga diutus untuk menjadi seorang guru. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah 6 renungan yang perlu kita sadari untuk kita hadapi dan kita kikis bersama agar tidak berubah menjadi tradisi yang negatif yang kemudian bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan bersama kita di tengah-tengah masyarakat. Semoga Allah senantiasa menurunkan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa memiliki budaya, tradisi, dan peradaban yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' anna al bala'i wal waba' waz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassatan wa sa'iril buldanil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah. يا نبي السلام عليك يا رب